down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai NFS server. Oke, di sini ada beberapa materi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi NFS yaitu software ataupun tools yang digunakan untuk sharing file dari Linux ke Linux. Nah, di sini kita akan membuat Debian server memiliki data dengan directory, yang mana data tersebut dapat diakses oleh Ubuntu Desktop. Karena kedua VM ini berbasis Linux. Kita menginstal NFS server, kita harus mengatur repositorinya terlebih dahulu sehingga kita bisa update tentang Debian server secara online. Di sini bisa masukkan nano /etc /apt /source .list, enter. Nah, pastikan pada bagian kartolo ini atau bookworm ini berada dalam komentar. Punya saya ini menggunakan kartolo ya teman-teman. Jika punya kalian masih kosong, itu bisa menulisnya secara manual persis seperti ini. Jika sudah, kita bisa simpan saja. Lalu kita apt update. Terus kita install NFS servernya dengan apt install NFS min kernel min server. Kita enter. Y. Oke, ini penginstalannya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi NFS read only. Nah, jadi kita akan membuat directory pada Debian server dan bisa diakses oleh Ubuntu client. Namun di sini kita akan membuat aksesnya hanya read saja. ls/. Nah, di sini terdapat banyak directory. Kita akan buat directory dengan mkdir /nfs1. Enter. Lalu masukkan ke nano /etc /export. Enter. Nah, untuk mengkonfigurasi NFS1 atau agar bisa diakses oleh IP apa saja dengan hak akses read only, di sini kita spasi. Ini kita konfigurasikan dengan mengetikkan /nfs1, lalu kita tab 2 kali. Terus kita ketik bintang dalam kurung kita ketik ro. Nah, di sini dengan maksud untuk mendefinisikan IP address atau siapa saja dapat mendapatkan hak akses read only. Lalu kita bisa simpan. Lalu kita restart dengan systemctl. Restart NFS server. Enter. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Di sini kita bisa load terminal client Ubuntu terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat Ubuntu client mendapatkan akses atau menggunakan file yang ada atau yang udah dikonfigurasi untuk sharing file pada Ubuntu Desktop sebelum kita menerima file yang ada pada Debian server. Maka kita juga harus menginstal file softwarenya sebagai penerima, yaitu dengan sudo apt install
nfs min common, terus kita enter saja. Di sini kita y. Jika sudah, kita perlu melihat direktori mana yang udah di-sharing oleh Debian Server. Tapi sebelumnya, di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa Ubuntu Client dan Debian Server dapat berkomunikasi dengan ping. Nah, jika sudah berhasil, kita ketik showmon min e 10.10.10.2. Nah, di sini sudah muncul NFS1 yang berarti Debian Server telah meng-sharing direktori NFS1. Kemudian kita mencoba untuk menerima direktorinya, tapi sebelum itu kita perlu membuat direktori dulu. Saya pwd. Nah, sekarang kita sedang berada di /home/user, maka saya akan berikan perintah mkdir terima nfs. Enter. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menerima sebuah file yang kita terima melalui nfs1 dan juga digunakan untuk menyimpan seluruh filenya, yaitu dengan sudo mount 10.10.10.2 terus titik 2 /nfs1 spasi /home/serina /terima nfs. Kita enter. Bisa cek isi direktori terima nfs1 dengan ls terima nfs. Kita enter. Di sini masih kosong atau tidak terdapat apa-apa karena kita belum membuat file apapun di nfs1. Jadi di sini kita bisa menambahkan file pada direktori nfs1 pada Debian Server. Misalkan saya akan buat dengan nama serina.txt. Kita masukkan perintahnya yaitu touch /nfs1 /serina.txt. Kita enter. Kita kembali ke klien Ubuntu. Nah, lalu kita cek lagi dengan ls terima nfs. Kita enter. Di sini filenya sudah diterima oleh Ubuntu Client melalui direktori terima nfs1. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu konfigurasi nfs read-write. Di sini kita login dulu ke terminal klien Ubuntu ya teman-teman. Ini kita buat direktori baru juga untuk menerima nfs2 dengan mkdir terima nfs2. Terus kita enter, terus ls. Kemudian kita akan membuat direktori digunakan sebagai tempat menerima sebuah file yang ada di nfs2 dengan sudo mount 10.10.10 titik 2 /nfs2 spasi /home/serina /terima nfs2. Kita enter. Cek ls terima nfs2. Nah, di sini tentu masih kosong ya teman-teman, maka kita perlu membuat file dulu di Debian Server. Touch /nfs2
/hello.txt. Terus kita enter. Lalu kembali ke terminal. Ke klien Ubuntu, kita cek dengan ls terima NFS2. Enter. Nah, di sini sudah ada ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mon NFS permanen. Di sini kalian bisa login ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita perlu melakukan NFS permanen atau mon secara permanen. Karena jika kita mematikan Ubuntu lalu merunning kembali, kita harus menge-mount satu-satu direktori yang sudah kita mount sebelumnya. Yang mana hal tersebut sangat tidak efisien. Jadi, kita masukkan perintah sudo nano /etc/fs-tab. Enter. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di bagian paling bawah. Sini. Kalian bisa ketikkan 2/nfs1/home/serina/terima nfs, lalu tab 2 kali, terus kita ketikkan nfs, kita tab underscore netdev, simpan. Nah, maka sekarang jika klien Ubuntu kita mati dan kita ingin merunningnya kembali, itu tidak perlu melakukan mount lagi, yang mana nantinya data pada Debian server akan tetap selalu sinkron pada directory yang sudah kita mount permanen pada Ubuntu client. Oke, sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.